Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Timotius Ramuwijaya dari kelas A dan absen 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul berdirinya, kejayaannya, dan hingga runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke materinya. Oke, yang pertama di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, lalu masa kejayaan, kemudian raja-raja, lalu masa kemunduran, setelah itu peninggalan prasasti, dan daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, juga nasional, pertama di Nusantara. Nah, kenapa bisa Sriwijaya menjadi negara nasional? Nah, di sini maksudnya itu nasional dalam lingkup luas wilayah ya teman-teman. Di Nusantara sendiri baru ada 3 negara yang bisa disebut nasional. Yang pertama adalah Sriwijaya, yang kedua adalah Majapahit, dan yang ketiga adalah Indonesia. Oke, lanjut. Kerajaan maritim ini berdiri di Sumatera sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, yang terletak di Palembang, Sumatera Barat di tepi Sungai Musi. Dalam bahasa Sanskerta, kata Sriwijaya merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kejayaan. Makna tersebut merujuk pada suatu kemenangan yang gemilang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar petanya ya teman-teman. Di sini ada latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah letak geografis yang strategis. Kerajaan Sriwijaya terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan India dan Tiongkok, tepatnya di sekitar Selat Malaka dan Selat Sunda. Letak ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan transit paling penting di Asia Tenggara pada saat itu. Yang kedua adalah kemajuan perdagangan dan maritim. Sebelum menjadi kerajaan besar, wilayah Sumatera sudah dikenal sebagai tempat perdagangan dengan sumber daya alam yang melimpah seperti emas, rempah-rempah, dan hasil alam lainnya. Nah, hal ini menarik para pedagang dari berbagai negara untuk singgah dan berdagang di daerah tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengaruh budaya dan agama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak biksu dari Tiongkok datang untuk belajar. Salah satunya adalah Ising dari Tiongkok dan yang nanti akan dijelaskan. Lalu ada hubungan Sriwijaya dengan dinasti Tang di Tiongkok. Jadi hubungan ini adalah kerajaan-kerajaan di dinasti Tang di Tiongkok dan kerajaan di India yang dimana merupakan dinasti besar di Asia memperkuat posisinya sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara. Jadi Sriwijaya ini didukung oleh kerajaan dinasti Tang di Tiongkok dan juga di India. Lalu ada kerajaan Sriwijaya yang kelima. Kerajaan Sriwijaya berhasil menyatukan berbagai wilayah dan membangun kekuasaan di perairan Asia Tenggara berkat kekuatan militer dan politik. Dapun Tahyang, raja pertama Sriwijaya, mulai ekspansi dengan menaklukkan daerah Minangka Tamwan. Oke, lanjut. Nah, di masa kejayaan ini, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga ke-11 Masehi dengan menguasai wilayah strategis yang mendukung dominasi perdagangan laut. Di bawah pemerintahan Raja Dharma Setu, Sriwijaya memperluas kekuasaannya hingga semenanjung Malaya dan membangun pangkalan di Ligor, tempat persinggahan kapal dari Cina dan India. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi di bawah pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Wilayah kekuasaannya meliputi Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Menurut prasasti Nalanda, Bala Putra Dewa adalah putra Samaratungga dari dinasti Sailendra di Jawa dan cucu dari Dharma Setu, Raja Sriwijaya sebelumnya.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Nah, Sriwijaya sendiri berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis, termasuk Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, Kedah, dan Chai di Semenanjung Melayu. Nah, kalau teman-teman lihat, titik merah yang pertama kali dikuasai adalah daerah Palembang ya. Walaupun sampai pada saat ini itu masih belum diketahui secara pasti di mana letak dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah ada aspek kehidupan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah ekonomi. Sriwijaya mendapat banyak keuntungan dari pajak kapal asing dan komoditas ekspor ke Arab dan Cina. Ya, yang diekspor ke Arab adalah kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, kayu ulin, rempah-rempah, dan kemenyan. Dan untuk yang diekspor ke Cina adalah gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, gelas, kapur barus, cula badak, wangi-wangian, bumbu masak, obat-obatan. Nah, pedagang asing juga dapat menukarkan barangnya dengan aneka porselen, tembikar, kain katun, dan sutra. Lalu ada kehidupan politik. Nah, di sini Raja Bala Putradewa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan luar seperti Kerajaan Panggala dan Kerajaan Kola di India. Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan melalui Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, Semenanjung Melayu hingga Filipina Selatan. Lalu ada pendidikan. Bala Putradewa mendirikan Universitas Nalanda di India untuk mendukung pendidikan biksu dan biksuni. Ia juga membangun asrama di Nalanda bagi pelajar Sriwijaya yang menuntut ilmu di India. Oke, selanjutnya adalah kehidupan hukum di sana. Nah, salah satu contohnya adalah Prasasti Telaga Batu yang menyebutkan bahwa hukuman berlaku tidak hanya bagi rakyat biasa, tetapi juga bagi anak-anak raja yang berkuasa di luar ibu kota. Jadi, maksudnya adalah hukum di sana itu adil ya, tidak terpandang status sosial. Oke, selanjutnya adalah kehidupan sosial. Di sana, di Sriwijaya, dikenal sebagai pusat pendidikan internasional di Asia Tenggara. Ising, musafir asal Cina, menuntut ilmu di sana dan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Cina. Lalu untuk kehidupan budaya, banyak pendeta dari Tiongkok menetap di Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Bala Putradewa peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan. Oke, selanjutnya di sini adalah raja-raja dari Sriwijaya yang pernah berkuasa. Yang pertama adalah raja pendiri, yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa. Dia berkuasa dari 671 sampai 702 Masehi. Raja pendiri kerajaan Sriwijaya dikenal karena melakukan perjalanan suci atau Sidayatra dengan mengumpulkan pasukan besar. Nah, ini tuh dikatakan sekitar 20.000 prajurit untuk menaklukkan wilayah di sekitar Sumatera. Nah, perjalanan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ekspedisi militer, tapi juga sebagai upaya spiritual untuk mendapatkan keberkahan dan kekuatan magis yang kemudian melegitimasi berdirinya Kedatuan Sriwijaya. Lalu yang kedua adalah Sri Indrawarman. Dia berkuasa sekitar 702 sampai 728 Masehi. Sri Indrawarman melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan. Nah, ia dikaitkan dengan penguatan struktur pemerintahan dan konsolidasi. Wilayah yang telah ditaklukkan, upayanya memperkokoh administrasi serta memperluas hubungan dagang dengan negara-negara tetangga, membantu menciptakan fondasi yang lebih stabil bagi kerajaan. Lalu yang ketiga adalah Rudra Wikrama. Raja ini dikenal melalui ekspedisi militer untuk memperluas pengaruh Sriwijaya. Jadi melalui kampanye penaklukan di wilayah Sumatera bahkan menembus ke Jawa, Rudra Wikrama
Wikrama berperan dalam menyebarkan pengaruh politik dan kebudayaan Sriwijaya di kawasan sekitar. Lalu yang keempat adalah Dharanindra. Nah, di masa pemerintahannya Dharma Setu atau Dharanindra ini melakukan ekspansi militer yang signifikan. Ia menaklukkan daerah-daerah sekitar sehingga wilayah kekuasaan Sriwijaya semakin melebar. Kepemimpinannya turut memastikan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara sehingga memperkuat posisinya sebagai pusat maritim yang unggul. Lalu selanjutnya ada Samaratungga. Nah, di bawah kepemimpinan Samaratungga, kerajaan mencapai kemakmuran melalui dominasi jalur perdagangan maritim. Ia dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur penting dan peningkatan sistem administrasi yang membuat Sriwijaya mampu mengontrol wilayah yang luas di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya adalah Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa semakin meningkatkan hubungan dagang internasional serta memperkuat sistem pertahanan kerajaan sehingga semakin mengkokohkan posisi Sriwijaya sebagai kekuatan maritim yang dominan. Oke. Yang selanjutnya adalah Raja Sri Udayaditya Warmadewa. Nah, memasuki masa ketika tekanan ekonomi mulai terasa, ia berupaya memulihkan kemakmuran kerajaan. Nah, jadi saat Sri Udayaditya Warmadewa ini memerintah, ia mengirimkan misi ke Tiongkok untuk mendapatkan dukungan politik dan ekonomi, sehingga Sriwijaya kembali mendapatkan pijakan di kancah perdagangan internasional. Jadi dia berhasil. Lalu selanjutnya adalah Raja Sri Chudamani Warmadewa. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya berhasil memimpin perlawanan terhadap serangan musuh dan memperkuat kembali sistem pertahanan. Lalu selanjutnya adalah Sri Marawijaya Tunggawarman. Pada pemerintahannya, ia memperkuat hubungan diplomatik dengan Tiongkok, membangun infrastruktur keagamaan berupa wihara, dan memainkan peran dalam dinamika politik serta militer di wilayah Asia Tenggara. Yang terakhir adalah Sang Rama Wijaya Tunggawarman, merupakan raja terakhir yang tercatat sebelum runtuhnya kekuasaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, raja kerajaan mengalami serangan besar oleh Rajendra Chola dari India. Oke, selanjutnya adalah di sini mulai masa kemunduran. Masa kemunduran raja kerajaan atau masa kemunduran ini disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah serangan kerajaan Chola atau India. Kerajaan Chola menyerang Sriwijaya karena pajak tinggi di Selat Malaka. Pada tahun 1025, mereka berhasil menangkap Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman dan menghancurkan jalur perdagangan utama Sriwijaya. Jadi diambil alih seperti itu. Lalu yang kedua adalah serangan dari Jawa. Kerajaan Singosari melancarkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 untuk menguasai perdagangan strategis di Selat Malaka. Lalu yang ketiga adalah pendangkalan Sungai Musi. Pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai membuat akses pelayaran ke Palembang terhambat. Akibatnya, pendapatan bea cukai menurun dan pemasukan kebutuhan seperti beras terganggu. Yang keempat adalah masuknya pengaruh Islam. Pada akhir abad ke-13, pedagang Arab dan India memperkenalkan Islam yang memicu kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Samudra Pasai. Oke, lanjut. Yang kelima adalah lepasnya wilayah kekuasaan. Setelah serangan dari kerajaan Chola, banyak wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri dan ini mempercepat kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang keenam adalah ketiadaan penerus yang baik. Setelah wafatnya Balaputra Dewa pada tahun 835 Masehi, Sriwijaya kesulitan menemukan pemimpin yang cakap. Hal ini menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan. Yang ketujuh adalah serangan Majapahit. Pada tahun 1477, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman menyerang Sriwijaya atas perintah Patih Gajah Mada dalam rangka Sumpah Palawa. Serangan ini menandai berakhirnya kejayaan dan kerajaan Sriwijaya.
Oke, kita mulai masuk ke peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama adalah sumber sejarah. Nah, beberapa catatan sejarah Arab menyebutkan kerajaan Sriwijaya dengan nama Zabak atau Sri Buza. Nama tersebut merupakan pelafalan Arab yang merujuk kepada Sriwijaya yang berlokasi di Swarna Dwipa. Swarna yang berarti emas dan Dwipa yang berarti pulau. Jadi pulau emas. Yang kedua adalah Ising, seorang biksu dan pengelana Cina, merupakan salah satu sumber sejarah tertulis yang paling awal mengenai Sriwijaya. Pada sekitar tahun 671 Masehi, Ising mengunjungi Sriwijaya dan tinggal selama 6 bulan untuk mendalami ajaran Buddha. Yang ketiga adalah Prasasti Leiden. Prasasti Leiden itu berupa lempengan tembaga yang ditemukan di Leiden, Belanda, dan ditulis dalam bahasa Sanskerta serta Tamil. Isi prasasti ini memuat informasi tentang hubungan politik dan geografis antara Sriwijaya dengan kerajaan Kola di India Selatan. Jadi yang di samping ini adalah prasasti Leiden ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah prasasti. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berisi keterangan bahwa Raja Dapun Tayang Sri Jayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu, Minang Tamwan. Yang kedua adalah prasasti Telaga Batu. Nah, prasasti ini berada di hilir timur Palembang dan secara garis besar isi prasasti ini adalah kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan menentang perintah raja. Yang ketiga adalah Kota Kapur. Dia berada di daerah Pulau Bangka. Prasasti ini berisi tentang kalimat-kalimat kutukan yang ditujukan kepada mereka yang berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. Lalu yang keempat adalah Prasasti Karangberahi. Prasasti ini berada di desa Karangberahi Merangi. Prasasti ini berisi tentang kutukan dan ancaman kepada orang jahat dan tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Yang ketiga adalah Palas Pasemah. Prasasti ini berada di desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Prasasti ini berisi tentang kutukan untuk orang jahat yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Jadi hampir sama kayak prasasti Karangberahi. Lalu selanjutnya ada prasasti Ligor yang berada di kawasan Thailand Selatan. Jauh sekali. Prasasti ini berisi tentang kisah Raja Sriwijaya dan perjuangannya dalam membangun sebuah Samaya Catya untuk Kajara. Lalu selanjutnya adalah Prasasti Ujung Langit. Berada di daerah Hara Kuning, Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Prasasti ini berisi tentang penetapan sebidang tanah di ujung langit sebagai sima. Nah, sima sendiri adalah wilayah bebas pajak. Lalu selanjutnya adalah Prasasti Nalanda. Isi prasasti ini adalah perintah membangun sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Bala Putra Dewa. Nah, ini prasasti yang paling terkenal, Prasasti Nalanda. Selanjutnya adalah Prasasti Talang Tuo. Terletak di Desa Gandus sebelah barat Palembang. Dalam prasasti ini disebutkan taman bernama Sri Setra didirikan untuk kemakmuran makhluk hidup di bawah pemerintahan Sri Baginda. Lalu selanjutnya adalah Prasasti Candi Muara Takus. Nah, terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 8. Jangan tidak 8, 10, 11, 12, 13, Kecamatan 13, Kabupaten Kampar Riau. Candi ini dipercaya merupakan perpaduan budaya Hindu dan Buddha. Di halaman candi terdapat candi kecil seperti Candi Sulung, Candi Bungus, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Selanjutnya adalah Candi Muaro Jambi. Terletak di Muaro Jambi, Kecamatan Semeru Sebu, Jambi. Candi ini merupakan situs terbesar di Asia Tenggara, dibangun antara abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Candi ini pernah berfungsi sebagai tempat peribadatan dan pembelajaran Buddha dengan 11 candi utama dan reruntuhan yang masih tertimbun. Oke, jadi ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik,
Nah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.